Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Haniatusania dengan NIM 240402071. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh permasalahan yang menggunakan program linear dalam penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik dan juga garis lidik. Pertama, untuk permasalahan yang maksimum. Pada bulan Ramadan, seorang pedagang takjil menjual kolak pisang, es campur, untuk berbuka puasa. Setiap hari, pedagang tersebut memiliki persediaan berupa 14 liter santan dan 16 kilogram buah. Untuk membuat satu porsi kolak pisang dibutuhkan 1 liter santan dan 1 kilogram buah. Sedangkan untuk membuat satu porsi es buah dibutuhkan 1 liter santan dan 2 kilogram buah. Keuntungan yang diperoleh dari satu porsi kolak pisang adalah 2.000 dan dari satu porsi es campur adalah 3.000. Tentukan berapa banyak kolak pisang dan es campur yang harus dibuat agar pedagang memperoleh keuntungan maksimum. Nah, pertama-tama kita misalkan dahulu yaitu X itu banyaknya kolak dan juga Y kita misalkan untuk banyaknya es campur. Kemudian kita tuliskan apa yang diketahui pada soal ke dalam tabel supaya mempermudah kita dalam menentukan fungsi kendala dan juga fungsi tujuannya. Untuk kolak itu membutuhkan satu santan, satu liter santan dan juga 1 kilogram buah dan juga untuk es campur membutuhkan 1 liter santan dan juga 2 kilogram buah. Dan persediaannya yang dimiliki oleh pedagang adalah 14 liter santan dan 16 kilogram buah. Untuk keuntungannya untuk kolak adalah 2.000 dan es campur adalah 3.000. Nah, fungsi tujuannya karena keuntungannya tadi 2.000 dan ke 3.000, maka fungsi tujuannya adalah Zmax sama dengan 2.000 X tambah 3.000 Y. Untuk fungsi kendalanya sendiri ada X tambah Y kurang dari sama dengan 14, dan juga X plus 2Y kurang dari sama dengan 16, dan juga syarat non negatif X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian kita langsung saja ke GeoGebra-nya. Hmm, Oke, kita masuk ke GeoGebra langsung. Untuk yang pertama, kita akan menyelesaikannya dengan metode grafik. Pertama-tama, kita tuliskan dari seluruh fungsi kendalanya, yaitu X tambah Y sama dengan 14, kemudian ada X tambah 2Y sama dengan 16. Dan kita tuliskan juga fungsi kendalanya dengan menggunakan dan. X plus Y kurang dari sama dengan 14 dan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 16. Kemudian kita mungkin juga syarat non negatifnya X sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita dapat melihat grafik yang terbentuk di mana ini adalah daerah penyelesaian untuk program linear ini. Kemudian kita cari titik-titik pojoknya dengan perpotongan dua objek. Nama di sini dan di sini dan di sini, di sini dan di sini. Jadi ada 4 titik pojok yang dibentuk oleh persamaan atau fungsi kendala tadi. Kemudian kita tuliskan, jangan lupa untuk menuliskan fungsi tujuannya, yaitu sama dengan 2.000 sama dengan 2.000 X ditambah 3.000 Y. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sini dan kita tampilkan spreadsheet. Kemudian kita bisa tulis di sini titik, kemudian di sini F X Y sama dengan Z max-nya. Titiknya tadi ada
A, ada B, ada C, ada D, dan juga ada, ya cukup sampai D. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi yang kedua dengan menuliskan FA, FB, FC, dan FD. Nah, di sini kita dapat melihat nilai dari Z-nya dengan maksimumnya adalah 30.000. Jadi, pedagang itu sebaiknya membuat 12 porsi kolak pisang dan 2 porsi es campur agar mendapatkan keuntungan maksimumnya yaitu sebesar 30.000. Selanjutnya, kita akan selesaikan permasalahan minimum tadi menggunakan metode garis lidik. Pertama-tama, kita tuliskan dulu fungsi kendalanya seperti tadi menggunakan del. Ada X plus Y yang jadi sama dengan 14. Kemudian del X plus 2Y kurang dari sama dengan 16. Tambahkan pula syarat non negatifnya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tulis garis bersama garis lurusnya. X tambah Y sama dengan 14. Dan juga X tambah 2Y sama dengan 16. Setelah itu, kita tuliskan fungsi tujuannya dalam bentuk seperti 2000X ditambah 3000Y sama dengan K. Nah, kayaknya kita mulai dari 0 dengan langkahnya sampai misalkan kita sampai 20.000 langkah terlebih dahulu. Nah, ini adalah daerah yang dibentuk oleh garis lurusnya. Oh iya, jangan lupa untuk mengubah untuk persamaan garis lurusnya menjadi tampilan apinya menjadi nilai. Itu pula untuk equation yang kedua. Nah, hmm, sudah. Ini adalah garis titik yang kita akan buat untuk mencari nilai maksimumnya. Pertama, kita coba dulu, kita gerakkan dengan K20.000 belum bisa mencapai salah satu titik pojoknya kecuali 0,0 dan 0,0 tidak mungkin nilai maksimumnya. Jadi kita coba lagi, misal kita eh, misalkan 30.000. Kita gerakkan lagi dari awal. Nah, ketika di sini, di titik ini, maka ininya adalah sekitar 24.000 karena ini menggunakan skala yang jadi ini adalah 24.000. Coba kayaknya ketika kita ganti 24 itu, maka akan pas di titik tersebut. Seperti itu. Jadi, titik pada titik 0,8 nilainya adalah 24.000. Kita coba lagi kita coba lagi naik. Nah, di sini kita bisa lihat, kita coba 3.000, 30.000. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di titik ini itu ada 28.000. Jadi di titik 0,9 itu 28.000. Dia kita naik lagi di sini 30.000. Jadi nilai maksimum dari permasalahan maksimum ini adalah 30.000. Jadi sebaiknya pedagang tadi pedagang tadi memproduksi atau membuat 12 kolak dan juga 2 es campur dengan keuntungan maksimumnya yaitu 30.000. Hasilnya sama seperti dengan menggunakan metode grafik.
Kemudian kita masuk ke permasalahan kedua yaitu masalah minimum. Seorang siswa ingin menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi dua jenis suplemen yaitu tablet K dan tablet L. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, siswa tersebut memerlukan sekurang-kurangnya 24 mg vitamin B. Namun untuk menjaga kesehatan, jumlah tablet yang dikonsumsi tidak boleh melebihi 20 tablet per hari. Setiap tablet K mengandung 3 mg vitamin B, sedangkan setiap tablet L mengandung 2 mg vitamin B. Harga satu tablet K adalah Rp500 dan harga satu tablet L adalah Rp300. Tentukan berapa banyak tablet K dan tablet L yang harus dikonsumsi agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan biaya yang minimum. Pertama kita misalkan dulu yaitu S baiknya tablet K dan juga Y untuk baiknya tablet L. Kita eh, untuk tabel untuk membantu kita dalam menyusun fungsi kendalanya dan juga fungsi tujuannya. Seperti yang dikatakan pada soal, tablet K itu mengandung vitamin B sebanyak 3 mg dengan jumlahnya itu tidak boleh memenuhi 20. Jadi tablet K dan tablet L tidak memenuhi 20. Dan untuk tablet K dan tablet L itu 24. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri berarti Z Z minimum, seharusnya Z minimum, maaf ada typo, sama dengan 500X ditambah 300Y. Untuk fungsi kendalanya ada 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 24, X tambah Y kurang dari sama dengan 20, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan sebagai syarat non negatifnya. Langsung saja kita masuk ke GeoGebra. Pertama kita tulis dulu dalam bentuk fungsi linear jadi 3x atau tambah 2y itu sama dengan 24, kemudian x tambah y sama dengan 20, kemudian kita tulis juga dalam bentuk fungsi kendalanya 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 24 gunakan dan x plus y kurang dari sama dengan 20. Jangan lupa syarat non negatifnya. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah daerah penyelesaian yang dibentuk oleh persamaan pertidak-pertidaksamaan tadi. Kita cari titik-titik pojoknya dengan perpotongan dua objek. Garis ini dengan sumbu X, garis ini dengan sumbu X, kemudian ada sumbu Y dengan ini, dan ada ini dengan sumbu Y. Jadi kita memiliki 4 titik pojok. Dan kita masukkan fungsi tujuannya sama dengan Y 500 X ditambah 300Y. Nah, kemudian kita masuk ke ini untuk menunjukkan spreadsheet, tampilan spreadsheetnya. Kita bisa tulis seperti tadi, titik, dan ini X, koma Y, sama dengan Z. Di sini ada titik, ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan juga ada titik D. Kemudian kita bisa tulis di sini untuk menentukan nilainya. Jadi ini FA, dan ini ada FB, ini ada C, dan yang terakhir ada FD. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai Z yang paling kecil adalah 3.600, yaitu dengan titiknya di 0,12. Artinya, siswa tersebut sebaiknya mengonsumsi hanya 12 tablet K dengan 0 tablet L agar kebutuhan vitaminnya itu terpenuhi dengan biaya minumnya yaitu sebesar 3.600. Akan diselesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode garis ledik. Pertama, kita tulis dulu seperti tadi fungsi-fungsi kendalanya, yaitu ada 3x tambah
2Y lebih dari sama dengan 24. Dan kita juga menggunakan dan. Dan ada X plus Y kurang lebih sama dengan 20. Tambahkan juga syarat non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0, dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Dan kita tulis juga untuk persamaan garis lurusnya, ada 3X tambah 2Y sama dengan 24. Kemudian ada X plus Y sama dengan 20. Jangan berarti kita juga seperti tadi, kita juga terus mengubah ininya menjadi nilai ini juga. Kemudian kita masukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu 500 X ditambah 300Y sama dengan K. Nah, di sini kita dapat melihat ini grafik yang dibuat dan juga karena ini grafiknya terlalu besar, ya, seperti ini. Nah, ini kita mulai dari 0. Kita coba dulu berapa langkah. Misal 1000, 3000 ya. So, kita 3000 langkah. Kita perkecil aja biar terlihat. Nah, di sini maka 3000 itu belum menyampai salah satu eh, pojok-pojok dari daerah penyelesaian fungsi tersebut. Jadi, kita bisa tambahkan lagi misalnya 4000. Nah, nah, maka dia menyentuh di sini. Nah, di sini kita bisa perpisah supaya lebih jelas untuk gambarnya dan jelas juga untuk titiknya. Kita tambahkan lagi di sini. Nah, nah, ini 3600. Jadi nilai untuk ketika X-nya 0, Y-nya 12 adalah 3600. Jadi ketika tablet K-nya tidak diminum dan tablet N-nya diminum 12, maka biayanya minimum atau 3600. Kalau dia percaya, kita lanjutkan ke titik-titik berikutnya. Misal, itu ada dari pertama, karena semakin ke sana akan semakin besar. Kita coba ke titik ini. Misal kita mau, misal kita langsung aja 6000. Nah, kita bisa masuk ke sini. Nah, di sini itu nilainya sudah lebih dari 3600. Apalagi kita masuk ke sini, coba kita lihat. Ini sekitar 6000-an. Jadi di sini sekitar 6000. Jadi ini lebih besar. Maka minumnya tadi 3600. Kita coba juga ke titik yang 0,20. Kita coba ke titik juga, maksudnya 20,0. Misal kita 10.000. Nah, di sini maka ini sampai sekitar 9.000-an. Jadi, nilai minimumnya tadi ada di sini ya. Itu sekitar yaitu 3.600 di sini. Ini 3.600. 3.600. Seperti, seperti itu. Jadi, baik dengan metode grafik maupun metode garis litik, ditemukan bahwa penyelesaian dari permasalahan tadi yaitu nilai biaya minimumnya yang dapat digunakan adalah 3.600 dengan rinciannya yaitu meminum obat atau mengonsumsi tablet hanya K dengan tidak mengonsumsi tablet L. Seperti itu. Ini adalah kesimpulan dari permasalahan kedua tadi. Jadi, sebaiknya siswa tersebut hanya mengonsumsi 12 tablet K agar kebutuhan vitaminnya itu terpenuhi dengan biaya minimumnya sebesar 3.600.
Ya, oke, cukup sekian apa yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.